Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arinal Beti dengan NIM 2024 03 05. Di sini saya bersama kedua rekan saya yang bernama Mary Ismalia dan Yulia Dinugraha akan menjelaskan hasil perancangan jaringan komputer untuk sebuah kantor startup. Pada tampilan packet tracker ini dapat dilihat topologi jaringan yang telah kami buat. Jaringan tersebut dirancang untuk melayani 4 divisi, yaitu divisi HRD, keuangan, IT, dan developer, dan direksi. Selain itu, terdapat satu server lokal yang digunakan sebagai pusat layanan dalam jaringan. Ketentuan utama itu dalam perancangan ini adalah seluruh divisi dapat terhubung dan mengakses si server. Namun akses menuju jaringan divisi keuangan dibatasi karena terdapat data penting dan bersifat sensitif. Oleh karena itu, hanya perangkat dari divisi direksi yang diberikan izin untuk mengakses jaringan keuangan. Perangkat yang kami gunakan terdiri dari yang pertama itu ada router Cisco 2911, 2 switch Cisco 2960, satu server lokal, dan 27 komputer yang dibagi sesuai dengan kebutuhan setiap divisi. Router digunakan sebagai pusat routing sekaligus sebagai default gateway, sedangkan switch digunakan untuk menghubungkan seluruh perangkat yang terdapat pada masing-masing divisi. Secara logisnya ini jaringan dibagi menjadi 5 VLAN 10 digunakan untuk HRD, VLAN 20 untuk keuangan, VLAN 30 untuk IT atau developer, VLAN 40 untuk direksi, dan VLAN 50 untuk server. Penggunaan VLAN bertujuan untuk memisahkan jaringan setiap divisi walaupun perangkat masih menggunakan infrastruktur switch yang sama. Karena setiap divisi berada pada VLAN yang berbeda, kami menggunakan metode router on a stick agar perangkat antara VLAN tetap dapat berkomunikasi. Dalam metode ini satu interface fisik pada router dibagi menjadi beberapa sub-interface. Setiap sub-interface itu berfungsi sebagai default gateway untuk VLAN yang berbeda. Selanjutnya itu ada koneksi dari switch menuju router, dan koneksi antar switch dikonfigurasikan menggunakan mode through dengan enkapsulasi IEE 802.1Q. Mode Trong memungkinkan beberapa VLAN melewati satu jalur kabel yang sama tanpa mencampurkan identitas dari masing-masing VLAN. Oke, makasih Kak. Makasih. Sekarang saya akan menjelaskan perancangan IP dan konfigurasi perangkat. Pertama, untuk pengamatan kita pakai VLSM. Nah, tabel yang kalian lihat ini tabel VLSM. Kenapa tabel ini digunakan? Itu agar efisien dan tidak boros. Jadi kita penggunaan IP-nya nggak boros dari jaringan utama 192.168.1.0. Kita bagi berdasarkan kebutuhan host. Divisi IT itu dia butuh 15 PC, dapat prefix /28 di gateway 1. Nah, usable itu di titik 1 sampai titik 14. Nah, untuk HRD keuangan ini sama-sama memiliki 5 PC masing-masing, di dapat prefix 29 gitu kan. Terus dia gateway-nya di 17 dan 25. Jadi IP range usable-nya dari CRD itu ada di 17 sampai 22, sedangkan keuangan 25 sampai 30. Nah, untuk direksi dan server ini sama-sama mendapatkan 2 host dengan prefix /30. Gateway-nya di 33. Kalau si server itu di 37. Nah, IP range usable itu di .33 untuk direksi sampai 34, untuk server di .38. Itu. Jadi dengan VLSM ini setiap divisi mendapatkan porsi yang pas tanpa alamat yang terbuang sia-sia gitu. Nah, kita lanjut ke topologi fisik dan pemetaan port, ya kan. Selanjutnya secara fisik kita gunakan 2 switch. Nah, ini ada switch 2, ini switch 1. Kenapa 2 switch? Karena satu switch 24 port tidak cukup untuk menampung 15 PCIe ditambah server dan koneksi ke router. Itu. Switch 1 menampung IT dan server. Switch 1 ini menampung IT dan server. Nah, untuk switch 2 ini dia menampung si HRD, keuangan, dan direksi. Port antar switch dan router kita set sebagai terang agar lalu lintas kelima VLAN bisa mengalir dalam satu kabel. Tuh. Jadi yang di sini kita bikin VLAN 10, 20, 30, 40, 50 kan. 10-nya itu HRD, 20-nya keuangan, 30 IT, 40 direksi, terus 50-nya dipakai server. Nah, tapi kita set port IT-nya di switch 1. Tuh kan. Terus port akses untuk server juga makanya di switch 1. Nah, kita di sini untuk mau set si terang biar mengalir dalam satu kabel tetap tanpa tabrakan. Nah, di switch 2 ini kurang lebih sama ya VLAN 1 sampai 50-nya, tapi kita alokasi portnya. Ini ada divisi RD, divisi direksi, ya kan? Divisi RD sama direksi sama keuangan gitu.
konfigurasi switch dan router, sub interface plus DHCP. Nah, di sini tuh kita bisa ngeliat VLAN-nya ya. Di sini ada 10 tubuh HRD, 20 keuangan, 30 IT, 40 direksi, 50 itu server kan. Nih kurang lebih di switch 2 ini sama settingannya. Nah, lanjut ke router. Jadi kita dari switch tadi kita pindah ke router ya kan. Nah, untuk router ini kita menggunakan metode router on stick. Satu port fisik router kita aktifkan, lalu kita pecah menjadi 5 sub interface virtual. Masing-masing sub interface kita beri IP yang bertindak sebagai gateway untuk tiap VLAN-nya. Misalkan titik 1 untuk IT, titik 17 untuk HRD gitu kan. Nah, terus selain itu kita aktifkan DHCP server di router dengan pool dengan 4 pool DHCP setiap PC di tiap divisi akan melakukan IP, subnet mask, dan gateway secara otomatis tanpa saat pertama kali dinyalakan gitu. Jadi di sini pertama kita masukin passwordnya kan untuk menyalakan si router gitu. Nah, di sini kita pakai sub interface VLAN 10 ini buat memisahkan lah ya tuh. Terus ini 20 keuangan tuh. Nah, setelah itu kita menggunakan DHCP pool nih untuk itu tadi, biar ketika masuk PC-nya tuh tidak perlu dimasukkan lagi IP-nya, tapi langsung pakai DHCP dari server di router tuh. DHCP pool IT itu dari yang ini tuh HRD, ada juga direksi, terus ada. Nah, untuk ini kita bakal lanjut nanti. Terus ada konfigurasi dari si servernya. Nah, karena untuk server lokal kita set secara statis di IP 192.168.1.8 dengan gateway di 37 karena alamatnya tetap. Seluruh divisi bisa mengakses layanan HTTP dan FTP tanpa khawatir IP server berubah. Nah, ini untuk Nah, jadi studi case-nya kan selain pokoknya ada keuangan itu finance tidak boleh diakses selain finance sendiri dan direksi. Dari IT nggak boleh, dari HRD nggak boleh. Nah, kita menggunakan itu ini ACL. Jadi kita menggunakan access list itu untuk memblokir akses lain dari keuangan gitu. Kita menerapkan ACL ke sub interface keuangan tuh titik 20. Jadi selain direksi dan si keuangan ini tidak boleh masuk ke dalam tidak bisa mengakses lah ke keuangannya gitu. Nah, ini untuk verifikasinya. Izinkan subnet direksi mengakses keuangan. Terus ada tolak sumber lain yang mencoba mengakses keuangan. Izinkan semua trafik lainnya agar akses ke server tetap berjalan tuh. Terus ACL ini kita tempel di sub interface keuangan. Tadi yang ini gigabyte 0/0/20 dengan arhout. Saya tekankan ini penting, arhout itu bukan in. Awal kami sempat salah pakai in karena paket dicek saat masuk router sehingga aturan tidak bekerja dengan baik. Setelah kita ubah ke out, paket dicek saat akan keluar menuju keuangan. Hasilnya jika sumbernya dari IT atau RD, paket langsung ditolak. Hanya dari direksi yang bisa lolos. Tuh, nah ini buat si pengecekannya tuh udah up. Ini udah bisa semua berarti. Nah, dengan konfigurasi ini seluruh syarat sudah terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk testingnya. Baik, di sini kita akan sesi testing itu kita pada pengujian pertama itu kita memakai PCI tip 1.
Lalu kita pencet PCIe 1, terus kita ke desktop, ke IP configuration. Nah, sini tadinya kan dia bakal statik. Kalau misalkan masih statik, kita pindahkan ke DHCP. Nah, lalu kita tunggu. Nah, sudah keluar IP-nya, lalu subnet masknya, lalu gateway. Lalu kita ke pengujian kedua. Kita memakai PCIe 2 saja. Masih sama desktopnya, kita lihat IP configuration-nya apakah ke DHCP atau tidak. Nah, ini sudah ke DHCP. Lalu kita ke command prompt, kita ping. Nah, kita ping IP-nya itu 192.168.1.38. Nah, dia bakal keluar. Nah, pada pengujian kedua ini itu menghasilkan status replay. Lalu kita mengakses ke halaman web. Kita ke web. Lalu kita cari IP yang tadi kita masukkan. 68.1.38. Nah, ini sudah berhasil. Kalau sudah, kita lanjut ke pengujian ketiga. Nah, pengujian ketiga itu kita pakai PCIe 3 saja. Lalu masih sama, kita lihat IP configuration-nya. Nah, di sini masih statik. Lalu kita pindahkan ke DHCP. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita ke command prompt, kita ping lagi. Ping memakai IP keuangan 192.168.1.26. Nah, jika sudah, lalu kita ke halaman web lagi. Kita cari IP-nya yang tadi kita masukkan, IP keuangan 68.1.26. Lalu kita tunggu. Nah, pada pengujian ketiga ini ping dari PCIe ketiga itu menuju PC keuangan dengan IP 192.168.1.26 itu menghasilkan status request yang tadi kita di command prompt. Lalu kita ke web, itu akan menandakan aturan ditolak pada ACL bekerja memblokir traffic di luar direksi. Lalu kita lanjut ke pengujian keempat, kita memakai PC direksi. Lalu kita lihat IP configuration-nya. Nah, sini masih statik, kita pindahkan ke DHCP. Jika sudah, lalu kita ke command prompt, kita ping, masih memakai IP keuangan 192.168.1.26. Nah, jika sudah keluar hasilnya, lalu kita ke halaman web. Kita cari IP-nya yang tadi 168.1.26. Nah, pada pengujian keempat ini hasilnya itu sama menghasilkan status replay, itu karena aturan diizinkan khusus untuk direksi yang berhasil diterapkan saja gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu dari pengujian keempat itu proyek perancangan jaringan ini telah berhasil memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, membuat pembagian alamat IP menjadi lebih efisien karena setiap subnet itu mendapatkan alokasi IP sesuai kebutuhannya. Nah, selain itu, penerapan plan dan tracking juga berhasil memisahkan setiap divisi ke dalam jaringan yang berbeda, sehingga lalu lintas data lebih rapi dan broadcast-nya dapat dikurangi. Nah, pada konfigurasi DHCP juga itu memudahkan proses
pemberian alamat IP kepada setiap perangkat secara otomatis. Nah, sehingga itu lebih cepat dan mengurangi kesalahan pada konfigurasinya. Dari sisi keamanan juga ACL itu berhasil membatasi akses ke subnet keuangan. Jadi hanya pengguna yang memiliki izin saja yang dapat mengaksesnya. Nah, jadi secara keseluruhannya itu jaringan yang dirancang menjadi lebih efisien, mudah dikelola, dan lebih aman sehingga dapat mendukung kebutuhan komunikasi data dalam suatu organisasi dengan baik.